unitnya. Iya, sebentar ya Bu ya. Saya akan share screen, Ibu. Oke, mohon bantuannya Ibu. Apakah sudah PPT? Sudah jelas dan Sudah suaranya jelas ya. sudah terdengar ya. Oke. Oke. Saya akan mulai Ibu. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Kak Liu dari Raffles Design Institute and Business School Jakarta. Jadi pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan informasi penting buat teman-teman sekalian ya mengenai Raffles. Jadi overview mengenai Raffles dulu. Jadi Raffles Design Institute Jakarta itu sudah berdiri dari tahun 1990. Awalnya berdiri di Singapura, terus berkembang di berbagai negara, salah satunya ada di Indonesia nih. Nah, di Indonesia kita sudah dari tahun 2009. Nah, pusatnya kita ada di Jakarta, yaitu di Lipo Tamrin, Jakarta Pusat ya. Kalau di Indonesia cukup satu aja, cuma di Jakarta ya teman-teman. Terus untuk mengenal Raffles lebih jauh, saya akan kasih video dari company profile kami atau dari kampus Raffles. Selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya kita ada Raffles Experience. Apa sih yang teman-teman rasakan nanti ketika berkuliah di Raffles? Yang pertama, kita ada 100% student kita atau after graduation. Kenapa kita bisa bilang 100%? Karena kita kebanyakan praktek dibanding teorinya. Jadi kita 70% praktek, 30% teori. Makanya student kita tuh udah siap dunia kerja maupun dunia usaha. Terus yang kedua, kita masuk di member of American University atau ICU. Terus yang ketiga, kita punya professional body accreditation. Sorry. Seperti aku udah mention di awal, kalau kita ini adalah salah satu cabang yang dari Singapura. Jadi kurikulumnya itu related from Singapura, teman-temannya. Terus kita punya staff student ratio maksimal 15 anak dalam satu kelas. Artinya kita pengen talent student kita tuh punya interaksi yang baik. Ini beberapa kampus kita yang ada di dunia, ada Singapura, Indonesia, Kambodia, China, India, Italia, Malaysia, dan lain sebagainya. Terus kita ada Speed of Raffles, yang pertama kita ada AVES Diploma, itu dosennya 2 tahun, kita ada Bachelor, dosennya 3 tahun, dan Master, dosennya 1 tahun.
Raffles diploma itu setara dengan D3, bachelor setara dengan S1, master setara dengan S2. Penerimaan untuk kita Januari, April, Juli, dan Oktober. Terus teman-teman juga nanti akan dapat sertifikat dari Raffles University yang ada di luar full internasional. Ini adalah beberapa internship kita yang sudah kerjasama dengan Raffles. Jadi ketika teman-teman nanti magang atau setelah lulus dari Raffles mau kerja di mana, nggak perlu bingung. Kalau sudah banyak banget, terus sudah kerjasama dengan Raffles teman-teman ya. Sebelah kiri ini adalah gedung kampus kita. Kita punya 2 kampus, di kampus 1 dan kampus 2, di lantai 2 dan lantai 9. Dan sebelah kanan ini ada beberapa program studi ada di Raffles gitu ya. Nah, yang pertama kita ada fashion design. Nah, untuk fashion design, teman-teman nanti akan belajar tentang fashion illustration, tennis knowledge, sampai ke digital portfolio. Dan ini adalah tahap-tahapannya, ada drawing, ada drafting, ada draping, ada sewing. Terus teman-teman juga akan belajar mood board, sketchbook, illustration, technical drawing, sampai teman-teman nanti akan belajar photoshoot. Jadi semua ini akan diajarkan dari nol atau from zero teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tidak bisa menggambar pun atau menjahit, teman-teman bisa masuk di Raffles. Ini adalah sedang portofolio kita, ada womenswear, ada menswear, ada children to wear, gitu ya. Terus ini adalah ada Aurelia, ada Gracieli, dan Daniela. Jadi mereka ikut di ajang Paris Fashion Week waktu itu. Jadi di Raffles ini teman-teman ketika punya karya yang bagus, kalian akan diikutsertakan dalam kompetisi di ajang internasional untuk mengasah kemampuan dan experience kalian di bidang masing-masing. Dan ini adalah video graduation dari anak-anak fashion design. Selanjutnya kita ada fashion marketing dan manajemen. Kalau ini teman-teman nanti akan bagaimana running bisnis tapi di dunia fashion teman-teman ya. Jadi fokus area yang teman-teman nanti pelajarin akan belajar buying principle, journalism, sampai ke fashion communication dan brand management. Terus ini adalah visual merchandising, bagaimana kalian akan menata booth kalian sendiri teman-teman. Kayak lightingnya ada di mana, terus pemilihan color store kalian, begitu ya. Terus juga ada fashion communication dan brand management. Jadi bagaimana kalian akan meng-create brand identitas kalian sendiri, membuat sebuah brand, teman-teman ya. Jadi kalian akan bagaimana kalian nanti akan membuat brand kalian. Terus di sini juga kalian harus tahu pemilihan brand ambassador siapa, terus budgetingnya berapa, terus segmentasinya mau pria atau wanita, umurnya berapa gitu ya. Nah intinya kalau fashion marketing dan manajemen itu nanti akan bagaimana belajar running bisnis tapi di dunia fashion gitu ya. Terus kini adalah beberapa dari anak-anak fashion marketing kita. Jadi waktu itu mereka ikut ajang Blibli.com Award dan mendapatkan 20 juta rupiah. Dan ini adalah video dari anak-anak fashion marketing dan manajemen. Selanjutnya kita ada visual communication design. Nah, untuk visual communication design, teman-teman nanti akan bagaimana belajar mengkomunikasikan secara visual atau desain, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian sering jalan-jalan lihat papan reklame atau papan iklan, itu adalah salah satu produk dari visual communication design. Fokus areanya teman-teman nanti akan belajar advertising, branding, sampai ke customer experience gitu ya. Biasanya bersifat lebih ke 2D atau bersifat ke sesuatu yang tidak bergerak dan bersifat ke advertising atau periklanan. Makanya teman-teman nanti akan belajar tentang fotografi, drawing, tapografi, terus teman-teman juga nanti akan belajar bikin packaging, baleho, majalah, begitu ya. Dan ini adalah Indigo Disney Award dari anak-anak visual communication dapatkan waktu itu di Abstinence Line ada 17 award waktu itu teman-teman.
Terus kita juga ada digital media design. Nah, untuk digital media design teman-teman biasanya bersifat lebih ke 3D atau sesuatu yang bergerak gitu ya. Makanya teman-teman nanti akan belajar UX design, web mobile development, motion graphics, sampai digital content creation nanti akan diajarkan begitu ya. Nah, biasanya bersifat lebih ke 3D atau bergerak, makanya teman-teman nanti akan belajar videografi, web design, HTML, bikin animasi, bikin karakter game, documentary, dan lain sebagainya. Dan ini adalah video dari anak-anak digital media design bekerja sama dengan CDG. I miss you. Oke, selanjutnya kita ada jurusan interior design. Nah, kalau untuk interior design, teman-teman nanti akan mendesain suatu ruangan, teman-teman ya. Terus ruangan apa aja? Teman-teman nanti akan belajar tentang desain studio, drawing, presentation program, theory story, sampai customer classes. Dan ini adalah ruangan-ruangannya, teman-teman nanti akan belajar residential, retail, office, restoran, dan hotel, begitu. Dan ini adalah student portfolio kita. Ada salah satu jenius yang kerjasama sama interior design dari anak-anak Raffles, jadi mendesain ruangan kantor mereka. Begitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita jurusan bisnis kita ada entrepreneurship and small business operation. Kalau ini teman-teman nanti akan bagaimana belajar running bisnis secara general atau umum, teman-teman ya. Dan ini adalah success story dari anak-anak bisnis kita. Ada Sabrina dan Ina Bensawan. Jadi mereka masuk di 430 under Asia pada tahun 2019 bersama dengan lecture kita. Jadi membuka wirausaha tapi di bidang sosial, begitu teman-teman. Terus kita juga ada Michael Teddy. Michael Teddy juga lulusan dari Raffles Jakarta. Dan sekarang dia menggeluti bisnis yaitu kopi ya teman-teman ya. Dulunya dia buka di Greenwich Apartemen, cabang pertamanya. Dan sekarang sudah banyak banget cabang-cabang yang ada di Jakarta ya, khususnya ada di mall-mall. Jadi kalau kalian ke Jakarta jangan lupa mampir ya ke kopi Koko Michael Teddy ini. Terus juga kita ada tourism hospitality dan management. Kalau teman-teman nanti akan bagaimana running bisnis tapi di dunia pariwisata, teman-teman, dunia perhotelan atau pariwisata. Terus kita juga ada akuntansi. Nah, kalau untuk akuntansi, teman-teman nanti akan belajar tentang akuntan, finansial, investment, auditor. Yang membedakan akuntansi kampus lain dengan Raffles adalah teman-teman nanti akan belajar tentang akuntansi bisnisnya, teman-teman, begitu ya. Terus kita ada AI, artificial intelligence. Kalau teman-teman nanti akan belajar tentang bisnis statistik, data analysis, image processing, UI UX, data processing, software modeling, machine learning, sampai entrepreneurship and business development. Jadi kalau AI ini, teman-teman nanti akan belajar bahasa pemrograman ya, atau kecerdasan buatan yang bisa membantu kehidupan manusia. Nah, salah satu contohnya ada Hi Siri atau Hi Google, itu adalah salah satu contoh dari proses dari AI gitu ya. Terus kita ada psikologi. Psikologi teman-teman nanti akan belajar tentang motion, motivation, creative thinking, human resource, psikologi marketing, sampai ke customer psychology nanti akan diajarkan. Jadi kalau untuk di psikologi di Raffles itu bersifat terapan, jadi semua jurusan itu bisa masuk di Raffles ya teman-teman ya, begitu. Terus ini adalah lecture kita, dia dari Ukraine teman-teman, namanya Miss Tatiana, dia lecture di bidang bisnis, dia sekaligus bisnis manajemen program koordinator dan academically sekaligus principals juga di Raffles begitu ya. Dan dia ini lecture di bidang bisnis nantinya akan mengajar.
Terus juga ada Dr. Ali Falacai. Nah, Dr. Ali Falacai ini juga nanti banyaknya mengajar bisnis nih teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat juga di sebelah kiri ini sudah banyak banget buku yang sudah dipublish sama dia teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga judul-judulnya ada di bawah sini. Terus kita juga ada Mr. Ivan. Mr. Ivan ini from Malaysia. Kebetulan dia juga lulusan dari Raffles yang ada di Singapura. Dan sebelah kiri adalah karya yang dihasilkan sama dia dan sudah banyak banget nih yang dibawa. Winner dan award didapatkan. Salah satunya ada di Harper Bazaar New Generation Fashion Designer di tahun 2019. Terus nanti juga ada Mr. Harvey. Mr. Harvey juga sama, dia lulusan dari Raffles Singapura maupun Malaysia. Dan sebelah kiri ini sudah banyak banget karya yang sudah dihasilkan sama dia dan winner yang didapatkan teman-teman bisa lihat di sini. Artinya di sini aku mau jelasin ke kalian bahwa lecture kita semua ini adalah experience di bidangnya masing-masing. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk lecture kita karena sudah experience dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Oke, teman-teman kalau seandainya mau eee, tanya-tanya lebih detail lagi untuk Raffles, teman-teman bisa kontak aku di 0856 8259 84 kali, teman-teman bisa langsung kontak aku via WhatsApp ya, teman-teman. Oke, presentasi saya selesai sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Terima kasih Mas Rio atas Iya, presentasinya. Sebentar mungkin kita tunggu ada beberapa anak yang mau bertanya. iya, Eh, silakan. Saya ya, sedikit mau perkenalkan juga. Jadi di kolom chat juga sudah ada kontak number aku ya, teman-teman. 0856 8259 84 kali. Terus kalau teman-teman mau kunjungi website kita juga bisa di www.rafflesindonesia.com atau IG kita di @rafflesjakarta. Jadi di sana banyak banget updatean buat anak-anak dari Raffles. Teman-teman bisa lihat di sana ya. Baik itu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Wah sudah ada nih ya, di pertanyaan-pertanyaan. kolom chat kayaknya. Iya, siap Ibu Novi. Sebentar Oke. ya, saya akan bacakan satu-satu. Hmm, Kak, izin bertanya, skill dasar apa yang harus dimiliki sebelum memilih jurusan psikologi? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, kalau untuk di psikologi, teman-teman nggak perlu khawatir. Semua program di Raffles ini akan diajarkan dari nol. Jadi teman-teman nggak usah punya basic skill sudah bisa untuk masuk di Raffles, teman-teman ya. Contohnya kalau kalian mau ngambil desain, Kak aku tidak bisa menggambar, tapi aku boleh nggak masuk desain? Boleh banget teman-teman ya. Yang penting teman-teman punya niat untuk belajar dan itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Jadi tidak ada persyaratan khusus untuk masuk di program studi manapun ya di Raffles ya, mau desain, mau psikologi, mau bisnis dan sebagainya, akan diajarkan dari nol. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi tidak ada basic skill sama sekali begitu ya. Terus ada pertanyaan lagi. Permisi, saya ingin bertanya, apakah untuk masuk ke bidang desain ada tes skill dan bagaimana jika tes skill tidak menyelesaikan? Oke, ini pertanyaannya juga mewakili yang sudah saya jawab bahwa memang untuk semua program di Raffles itu tidak harus punya base skill teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tidak bisa menggambar pun bisa masuk di Raffles. Seperti yang aku udah mention di awal, kalau Raffles ini akan mengajar kalian lecture-nya itu from zero, teman-teman yang akan diajarkan dari nol. Gitu ya. Jadi tidak perlu basic skill, tidak perlu menggambar, tidak bisa menggambar dan sebagainya itu tidak perlu. Ya, yang penting teman-teman ada niat untuk belajar aja, teman-teman. Begitu ya. Permisi Ko, saya mau bertanya, syarat masuk finance apa aja dan apa standar bahasa Raffles ini? Oh, maksudnya oke. Mungkin maksud dia adalah persyaratan masuk di finance, mungkin akunting tadi ya. Ya, teman-teman sekarang aku udah kasih tahu ke kalian bahwa tidak ada persyaratan khusus, teman-teman. Jadi semua jurusan itu bisa masuk di Raffles, teman-teman ya. Jadi mau background IPA, mau IPS, itu bisa masuk di Raffles, begitu. Terus standar bahasa Inggris di Raffles itu Inggris. Iya, teman-teman, betul. Jadi kita memang
karena kita international school, jadi kurikulum kita itu berbahasa Inggris. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, bahasa Inggris kita bukan bahasa Inggris seperti profesor teman-teman ya, tapi hanya untuk komunikasi aja. Yang penting kalian bisa mengerti apa yang diajarkan dan bisa tanya jawab untuk komunikasi itu udah lebih dari cukup teman-teman gitu ya. Jadi nggak untuk Inggris kita tuh tidak yang kayak seperti yang kayak profesor dan lain sebagainya begitu teman-teman ya. Terus juga nah teman-teman, sekaligus aku mau jelasin ke kalian mengenai, persyaratan masuk di Raffles ya mungkin ya. Jadi persyaratan masuk di Raffles itu yang pertama, cukup ngumpulin rapor aja semester 1 semester 2 rata-rata 60 dan sama satu lagi harus tes Inggris teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi kalau teman-teman sudah punya tes TOEFL atau LAS itu, teman-teman tidak perlu tes lagi. Tapi kalau teman-teman eee, sudah ada tes Inggris, TOEFL atau LAS itu tinggal dilampirkan aja. Kalau seandainya belum ada tes Inggris sama sekali, teman-teman boleh ngambil tes Inggrisnya di Raffles. Begitu ya teman-teman ya. Jadi Raffles menyediakan tes Inggris itu teman-teman. Terus ada lagi pertanyaan nih. Permisi Kak, saya ingin bertanya, di desainer itu keterampilannya apa yang harus dimiliki seorang desainer? Oke. Jadi untuk desain teman-teman seperti aku udah mention di awal ya, kalau benar-benar tuh akan diajarkan dari nol. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi kalau teman-teman yang kayak, "Kak nggak bisa menggambar," atau apa, "tapi saya mau masuk desain boleh nggak?" Itu boleh teman-teman ya. Jadi, sekali lagi aku jelasin ke kalian bahwa akan diajarkan dari nol teman-teman ya. Jadi itu, tidak perlu basic skill sama sekali gitu teman-teman ya. Apakah di Raffles lebih memperhatikan bidang desain? Oh enggak teman-teman, di sini kita ada desain dan kita ada bisnis, gitu. Semuanya di sini rata teman-teman gitu ya. Jadi namanya juga kita Raffles Design and Business School Jakarta gitu ya. Kita ada desain dan kita ada bisnis program studi kita. Begitu ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan kembali teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terus kita juga sudah terhubung dengan Pak Effendi nih. Halo, selamat pagi Pak Effendi. Ya, halo. Ya, selamat pagi semuanya. Halo. Selamat pagi Iya, Pak. Ya, Ibu, selamat pagi. Salam Eh, sehat untuk semuanya, ya Bu ya. Salam sehat. Eh, ya, iya Bu, baru baru bisa bergabung ya Bu. Mudah-mudahan pemaparan tadi untuk adik-adik semua cukup jelas dan memang masih ada waktu untuk tanya jawab. Nah, silakan adik-adik. mhm, Saya tahu ini gabungan ya 10, 11, 12. Silakan adik-adik iya, yang pengen tanya buat adik-adik yang terutama anak 12 ya. Adik-adik 12 tentunya kan pertanyaannya untuk persiapan Anda memilih prodi yang paling tepat untuk Anda di tahun depan ya. Karena adik-adik di 12 ini selesai sekitar bulan April atau mungkin awal bulan Mei sudah menyelesaikan program studi di kelas 12-nya atau di level menengah. Jadi adik-adik sudah masuk ke perguruan tinggi. Jadi disinilah sesi kita sebagai bagian kerjasama antara Santo Paulus Pontianak dengan Raffles International Design and Business School. Jadi kita bisa terhubung hari ini dan bisa bincang-bincang sebentar mengenai minat adik di dalam program yang ingin menjadikan karirnya ya. Tadi Kak Leo sudah sampaikan cukup banyak prodi-prodi yang tersedia termasuk fakultasnya ya adik-adik ya. Cukup banyak yang adik-adik bisa pilih. Adik-adik dari background IPA, IPS ataupun katakan ada bahasa. Bu, tahun ada bahasa ya Bu di Paulus Bu? Kalau bahasa belum Pak. Belum. Jadi IPS dan IPA aja ya Bu. Apa aja? Iya. Baik IPS IPA itu tidak ada kendala adik-adik background adik-adik. Adik-adik yang berminat boleh saya sharing sedikit adik-adik menjelaskan kembali tambahan apa yang disampaikan oleh Kak Leo. Kalau adik-adik berminat di bidang art and design yang merupakan industri yang akan menjadi booming dan paling mahal dibayar, itu memang potensinya super besar adik, bukan besar super besar adik-adik yang berminat. Nah, desain ini berbeda dengan sains, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, kalau adik-adik dari
IPS, terutama IPS ya. Kalau IPS itu tentunya kan sudah mempunyai ilmu-ilmu sosial. Nah, art design ini sangat cocok juga untuk adik-adik dari IPS. Adik-adik nggak usah khawatir mengenai background adik ya, mengenai kemampuan adik saat ini ya. Artinya adik-adik setelah lulus dari SMA, tentunya adik-adik sudah siap, lebih dari siap sebenarnya masuk ke level berikut, yaitu pendidikan tinggi ya. Tadi kan pendidikan menengahnya sudah selesai ya. Nah, adik-adik telah dibekali dengan ilmu yang cukup, kemampuan yang cukup ya, sudah cukup, malahan plus karena dari Santo Paulus Pontianak ya. Jadi banyak hal yang adik-adik sudah siap ya. Nah, jadi nggak usah ragu karena Raffles percaya adik-adik dari background apapun akan dengan gampang masuk ke program Raffles. Satu catatan kecil dari saya adalah hanya artificial intelligence. Kalau artificial intelligence itu masuk fakultas information systemnya di Raffles. Nah, kalau masuk ke artificial intelligence atau disebut kecerdasan buatan, itu di Indonesia memang belum ada, yang ada cuma Raffles saat ini. Saya kurang tahu kalau ada yang tiba-tiba ada, ya. Nah, itu memang agak teknikal, ya. Teknikalnya lebih banyak ke hitungan dan komputasi algoritma. Jadi adik-adik yang matematikanya lebih kompleks itu lebih sesuai untuk masuk ya. Kalau IPS biasanya matematikanya tidak sekompleks kalau di IPA ya. Jadi kalau adik-adik yang IPA jelas mungkin jauh lebih pas ya kalau masuk ke program AI, karena ini adalah language programming ya, language programming. Jadi adik-adik belajar banyak tentang algoritma, logika, perhitungan, statistik, data, processing dan sebagainya. Jadi banyak berhubungan dengan numerikal atau angka-angka. Jadi adik-adik dari Ya, IPS mungkin agak sedikit berbeda ya. Oke, ada pertanyaan Kak Leo? ya, ada pertanyaan Pak, mohon maaf Boleh Pak interupsi interupsi ya aja, Pak. nanti saya sambung Ya, lagi ya. Ayo. ya. Pertanyaannya untuk desain interior apakah menggunakan digital? Kalau menggunakan digital bagaimana mereka tidak memiliki digital tersebut katanya Pak. Oke, adik Ya, pertanyaannya bagus mengenai interior design. Interior design pada saat Anda masuk ke dalam programnya, Anda tidak langsung menciptakan atau kreasi dulu ya. Adik-adik belajar yang dinamakan basic planning skill, yaitu skill bagaimana Anda belajar tentang bagaimana artistiknya suatu aktualisasi ide dulu ya. Adik punya ide kan banyak nih yang biasa, tapi bagaimana menuangkannya. Nah, itu biasanya ada yang dinamakan pelajaran pertama yang biasanya itu freehand drawing sama architecture drafting. Nah, di dalam freehand drawing adik-adik menggambar bebas. Tujuannya adalah bagaimana Anda menyambung dari pelajaran atau level kelas menengah di SMA, Anda masuk perguruan tinggi, Anda masuk ke spesialisasi yaitu dunia yang berhubungan dengan desain ya. Nah, di sini Anda bebas menuangkan ide dan juga Anda meningkatkan planning skill. Di sini bukan lomba lari ya atau lomba juara, nggak ada yang lomba ya. Adik-adik masuk kelas semua mungkin ada yang punya basic cukup baik, ada yang mungkin belum ada basic khusus. Itu semua sama adik-adik, tidak ada perbedaan. Semua akan diajarkan dari level 1, level paling dasar ya adik-adik ya. Nah, di dalam freehand drawing adik-adik akan mengembangkan idenya sebenarnya. Di sini adik-adik menggambar bebas. Masih penning. Penning itu maksudnya masih menggunakan pensil dulu karena ini adalah aktualisasi ide ya. Jadi belum langsung ke desain objeknya, belum ya. Jadi objeknya objek bebas nanti ya. Nah, di architecture drafting, nah itu udah masuk sedikit mengenai dunia menggambar ruang ya, desain ruang. Interior design itu kan sebenarnya space planning atau perencanaan ruang. Nah, di sini Anda sudah dikenalkan bagaimana cara menggambar secara perspektif ruangan. Ya, bagaimana penarikan garis dari horizontal dan vertikal dan kombinasi dan sebagainya ya. Nah, dengan demikian adik masih dalam dunia basic. Setelah itu baru masuk digital adik. Kalau adik tadi lihat yang contoh yang telah dipresentasikan itu memang banyak digitalnya.
tujuan kita memang bukan hanya belajar satu macam, yaitu penning atau manual, atau Anda belajar digital saja, bukan. Sebagai seorang praktisi, ahli di bidangnya, jadi interior designer itu profesional ya, itu bidang yang sangat sangat tinggi ya adik-adik ya, itu orang profesional loh, seperti artinya seorang dokter, seorang pengacara kayak gitu ya. Nah, adik-adik mempunyai 2 skill utama. Basic manual Anda kuasain banget ya. Nah, digitalnya itu progres Anda belajar tentang aplikasi, software, SketchUp dan sebagainya ya, 3D, AutoCAD. Nah, termasuk 3D rendering, 2 dimensi, 3 dimensi dan sebagainya. Nah, tahapan itu akan diajarkan secara bertingkat. Jadi adik-adik udah jamin, ini pasti ya. Adik-adik udah pasti bisa. Yang adik-adik lihat contoh yang diberikan portfolio oleh Kak Rio, adik udah bisa kreasi saat itu. Ya, saya tahu adik bilang, wah kalau bisa gambar gini mahal ya Kak. Memang betul ya. Itu yang dibayar mahal itu adalah kreativitas. Makanya dunia kreativitas selalu menarik untuk adikan jadi karir ya. Jadi lengkap ya adik-adik, digitalnya itu nanti menjelang akhir adik sudah mempunyai portfolio yang lengkap termasuk segala jenis 3D adik-adik sudah kuasai. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, sekarang fokus selesai kelas 12 dulu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan adik tadi, dan kalau ada Iya. waktu kita sambung ya di sesi konsultasi lanjutan dengan Kak Leo. Oke? Iya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan kembali, boleh teman-teman. Apakah ada pertanyaan kembali? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Bisnis ada. Biasanya IPS. Iya. Ini kelas IPS apa IPA nih banyak kan? Campur juga ya. Ini sama Pak, kayaknya dia hampir sama rata-rata 30 ke 30 lebih itu IPA dengan 30 lebih IPS, hampir-hampir Oh, seimbang. jadi oke, baik, nggak apa-apa. Ada Boleh adik-adik? pertanyaan kembali lagi, Pak? Boleh. Permisi Kak, untuk desain fashion-nya skill apa aja sih yang wajib ada? Oh, Mungkin oke. iya. Oke, kalau untuk skill adik yang bertanya tentang skill, tidak perlu adik. Di sini dunia art design ini jelas kita belum pernah belajar ya. Kita belum pernah belajar selama level di menengahnya ya. Sama dengan Pak Effendi waktu di Paulus dulu juga nggak belajar. Saya dari IPS ya. Nah itu tidak belajar juga tentang art and design ya. Di pelajaran secara umum, kecuali kamu dari SMK ke sekolah menengah kejuruan, itu biasanya baru ada skill. Nah, kalau Anda adik Santo Paulus kan memang nggak ada SMK, tapi SMA aja ya. Oke, kita dari SMA tentunya tidak belajar namanya juga menengah atas ya. Jadi kita belajar ilmu sains, ilmu sosial dan sebagainya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Background audit IPA IPS tidak memerlukan apapun skill waktu masuk Raffles ya. Nanti skillnya sudah tersedia, adik pelajarin ya dari hari pertama, dari term 1 ya, semester 1 ya sampai 2 tahun aja. 2 tahun aja ya. Pak Effendi nggak bicara tahun ketiga. Adik sudah bisa menghasilkan produk ataupun karya ataupun portfolio ataupun hasil karya yang saya sebut tadi di dalam presentasinya Kak Leo yang lihatkan seperti itu ya, garment, menswear, womenswear, childrenwear, apalagi fashion design ya. Oh, kalau fashion design saya bisa cerita 3 hari 3 malam nggak selesai ya adik tadi, karena fashion design paling lengkap di dunia saat ini tetap Raffles ya. Nah mungkin pertanyaannya adalah dari tadi Kak Leo kelihatannya bahasa Inggris ya gitu kan. Nah adik-adik yang dari SMA Santo Paulus itu nggak usah khawatir sama sekali, karena memang pembelajaran Raffles bukan pembelajaran bahasa ya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Memang ada pembimbing, instruktur, lecturer, tapi lecturer kita sebenarnya bisa bahasa Indonesia walaupun dia orang asing karena udah lama tinggal di Indonesia juga. Dan sehari-hari sebelum sehari-hari deh saya ngomong komposisi. Adik-adik mungkin berbeda dengan pelajaran SMA. Kalau di SMA masih menekankan ke basic ilmu pengetahuan, foundation dan sebagainya ya. Jadi adik-adik harus menguasai ilmu pengetahuan. Pada saat adik masuk ke perguruan tinggi seperti Raffles, kami Raffles sangat jago banget, sangat spesialis di bidang vokasional. Jadi adik-adik hampir 70% waktunya banyak ke
prakteknya. Jadi untuk konsultasi seperti gini nih, sebenarnya adik ngomong sama saya gitu kan. Nah, kalau memang ada pengajar asing, adik agak kesulitan mengekspresikan 1-2 kata dalam bahasa Inggris, karena pengajar kita bukan orang Inggris semua ya, dia juga sama orang asing yang memang sebenarnya bisa bahasa Indonesia, cuma mereka kalau ngomong supaya adik-adik bisa sedikit berbahasa Indonesia. Di kelas kita campur-campur ya bahasa ya, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, campur sembarang istilahnya, yang penting ngerti, tidak ada masalah. Ini bukan pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi pasti bisa, karena adik-adik dari sekolah yang SMA sebenarnya kelas 12-nya udah sangat bagus kemampuan Inggrisnya ya. Nggak mungkin dong adik-adik 12 bisa naik 12 kalau misalnya Inggrisnya gagal-gagal terus ya. Nah, yang dipakai sehari-hari cukup level 10-11 sebenarnya ya. Jadi adik-adik pun nggak ada tes loh. Nggak ada tes. Masuk Raffles, masuk aja gitu ya. Jadi cukup kasihkan rapor kelas 10 dan kelas 11, 12-nya kan belum ada nih. Nah, itu nyusul tahun depan kalau udah lulus ya. Nah, kasihkan ke Kak Leo, cuman ada satu namanya admission atau placement test. Placement test ini yang saya bilang tadi, itu sebenarnya tes umum ya. Tes yaitu kalau mau masuk misalnya adik-adik ya ke luar negeri atau apply ke uni manapun ya, itu biasanya minta tes TOEFL, tes IELTS. Jakarta sebenarnya banyakkan minta tes TOEFL atau tes IELTS. Cuman susah di Pontianak ya, kita ini biasanya kan terbatas untuk tempat tes TOEFL dan IELTS dan juga mahal ya. Nah, di Raffles bisa ada tes loh. Tesnya itu kerjasama dengan Oxford University yang di UK, di mana Raffles punya license untuk tes. Jadi adik-adik cukup duduk di rumah, nanti tesnya diberikan dipandu sama Kak Leo, itu kurang lebih 60 menit, adik-adik sudah menyelesaikan tes simple banget. Tesnya cuma 2 macam, yaitu tes grammar seperti pelajaran SMA kelas 10-11, yaitu tata bahasanya bahasa Inggris yang sederhana, yang multiple choice ya adik-adik ya. Jadi pertanyaannya bukan suruh mengarang cerpen ya, dalam bahasa enggak, multiple choice, dan juga ada sedikit dialog, udah itu Anda multiple choice saja. Gampang kan? Gampang ya. Kalau di Paulus memang bahasa Inggrisnya bagus ya, karena Pak Effendi juga dulu di sana bahasa Inggrisnya juga bagus ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi Pak Effendi tahu juga dari sistem Inggrisnya, ada apalagi ada Bu Leni ya, Bu Leni kan. Nah, Bu Leni kan memang untuk Inggris programnya. Oke, jadi anggap aja bahasa Inggris sudah selesai. Bukan bahasa Inggris. Sehari-hari kalau pengajar Indonesia, tentunya bahasa Indonesia boleh dong. Di kelas nggak ada kewajiban bahasa Inggris ya. Adik ngomong bahasa Indonesia cukup. Ya, itu aja. Mungkin tambahan dari saya, itu adik yang tadi bertanya sama yang sebelumnya ya. Mudah-mudahan beberapa bisa kita jawab sekaligus. Adik Dewi mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda mengenai fashion design. Jadi cukup selesaikan dulu di Paulus Anda, dan adiknya masih kelas 10 ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah selesai 12, adik baru langsung lanjut begitu saja. Oke? Oke, silakan. Iya, terima kasih Pak Fendi. Silakan, masih ada pertanyaan, boleh? Pak Leo mungkin boleh kasih lihat mungkin apa untuk mungkin biayanya atau gambarannya begitu, untuk apa misalnya masuk di prodi apa dan bagaimana begitu, biar mereka punya, ya paling enggak kan lagi sekali lagi kalau misalnya tentang keuangan kan biar bisa apa menyesuaikan begitu ya Pak Effendi ya dengan Pak Leo ya. Oke, baik. Untuk biaya, ya untuk biaya teman-teman nggak perlu khawatir. Untuk detailnya boleh nanti kontak via WhatsApp aku. Nanti aku akan kasih by PDF. Tapi yang jelas di Raffles itu cuma ada 2 biaya. Ada application fee sama tuition fee aja, teman-teman ya. Jadi untuk application fee-nya 1 kali bayar, tuition fee-nya itu adalah biaya per term kalian atau biasa per semester kalian gitu, teman-teman ya. Jadi nggak ada uang gedung, nggak ada uang administrasi, terus nggak ada uang sumbangan, itu nggak ada, teman-teman. Jadi kita cukup 2 itu aja gitu ya, application fee sama tuition fee-nya aja. Mungkin Pak Effendi ada tambahan, silakan Pak. Iya, adik-adik, untuk program di Raffles itu memang menekankan kepada hal-hal yang transparan, karena dari Raffles Singapura itu juga sama.
Di Raffles mungkin komponen biayanya sangat simple, yaitu enrollment untuk masuk ke program internasionalnya Raffles ya. Nah itu juga sekali aja adik-adik, nilainya 10 juta memang ya, 10 juta. Baru nanti ada uang kuliah. Uang kuliahnya berapa? Uang kuliahnya hubungin Kak Leo karena tergantung pilihan adik berbeda. Kalau adik milih bisnis berbeda dengan psikologi, psikologi berbeda dengan misalnya interior design. Nah adik pilih yang mana nanti dikasihkan secara langsung oleh Kak Leo melalui WhatsApp. Nah, buat adik-adik karena Santo Paulus Pontianak ada kerjasama khusus ya, dan juga memang Pak Effendil alumni dari sini. Jadi saya secara pribadi bebaskan adik-adik untuk biaya application fee melalui sistem cashback ya. Jadi adik nggak usah khawatir lagi, itu otomatis adik-adik bisa daftar, cuman waktunya terbatas ya adik-adik ya. Program ini atau offer dari ini dari Raffles dan dari Pak Effendi itu cuma berlaku selama bulan November ini. Nah, November ini tolong adik-adik bisa hubungin Kak Leo, baik untuk konsultasi lanjutan dengan orang tua, private ya, itu nggak campur-campur lagi ya, pribadi aja, bisa tanya jawab tuh ya. Karena adik-adik kan masih di luar Jakarta, jadi nggak mungkin ke kampus saat ini. Nah, nanti bisa difasilitasi oleh Kak Leo untuk konsultasi khusus dengan orang tua. Nah, khusus adik-adik yang mendaftar, saya tidak khusus Paulus ya, Kak Leo tolong dicatat, bukan dari sekolah khusus siapa Santo Paulus Pontianak, bukan Santo Paulus Jember atau Santo Paulus dari dari kota Medan. Itu saya berikan waktu sampai akhir bulan nggak apa-apa, dan saya bebaskan setiap siswa dari Santo Paulus, tidak dibatasin kuota dulu ya, tidak dibatasin kuota, jadi adik-adik boleh bebas mendaftar berapa orang pun, karena kalau biasanya kuotanya cuma 5 orang ya. Nah untuk Santo Paulus Pontianak bisa kita berikan open, tapi yang pasti batas terakhir pendaftaran adalah 30 November untuk mendapatkan special offer, yaitu free application fee dengan sistem cashback tadi ya 100%. Nah, tinggal membayar uang kuliah. Nah, cuman ada beasiswa juga ya, Kak Leo, udah dipaparkan. Beasiswa terbatas ya. Nah, beasiswa terbatas ini adik-adik boleh tuh manfaatkan ya. Jadi kan ada juga spot untuk biaya kuliahnya sebagian ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik di dalam program belajarnya gitu. Dalam prodi, saya tahu adik-adik nih banyak nih yang mau ke Jakarta atau mungkin keluarganya ya, biasanya ada kakak-kakaknya di Jakarta. Ya, ayo kita ke Jakarta ya. Ya, baru nanti mau balik nggak balik saya nggak tahu, tapi yang jelas ke Jakarta dulu ya. Bulan Juli sudah mulai ya adik-adik, tanpa menunggu terlalu lama. Karena biasanya kalau di Jakarta tuh rata-rata September Oktober baru mulai. Nah kalau di Raffles adik Juli, tanpa terbuang waktu umur 3 bulan sampai 4 bulan habis, adik menunggu dengan sia-sia waktunya. Nah Anda sudah mulai bulan Juli. Dan masa kuliah cukup singkat. 2 tahun lebih saja sudah selesai program bachelor. Tapi kalau untuk desain itu 3 tahun. Ya, adik nggak perlu Ya, sampai 4-5 tahun ya, langsung kerja pun boleh ya. Oke, mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Adik-adik, ada lagi yang mau ditanyakan boleh di chat. ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan kembali, waktu kita tinggal sekitar 12 menit lagi ya, Ibu Novi ya. Ya, ini kayaknya saya penasaran juga. Kalau di Raffles sendiri, apakah memang kalau misalnya mahasiswa itu calon mahasiswa dari luar Jakarta, itu apakah disediakan ada misalnya seperti indekos atau misalnya asrama atau misalnya ada di mungkin supaya orang tua kan mungkin kan karena baru datang di ini jadi tidak Ya, terlalu khawatir tentang tempat tinggal. Itu aja. betul. Mungkin saya akan sedikit jelasin ya, untuk akomodasi dan transportasinya di Raffles ya mungkin kayak gitu ya Bu ya. Jadi kebetulan saya juga dari luar kota, jadi saya juga ngekos nih Bu. Jadi memang di belakang Raffles ini, Universitas Raffles ini memang kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa kos-kosan yang sangat aman dan harganya juga terjangkau nih teman-teman, begitu ya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya seandainya mau berkuliah di Raffles, karena sangat aman. Kenapa saya bilang aman, Bu? Karena dikelilingi beberapa sekolah swasta, terus beberapa gereja juga, dan kita juga kan di dekat pusat perkantoran, Bu. Jadi sangat aman dan nyaman sekali buat teman-teman. Jadi buat orang tuanya nggak perlu khawatir ya, kalau untuk tempat tinggal di sini. Nah, kalau untuk transportasinya,
teman-teman juga nggak perlu khawatir. Karena sebelah kanan ini sudah banyak banget itu, stasiun MRT ya, 5 menit hanya dari kita, jalan kaki aja 5 menit dari stasiun MRT. Terus juga kita di depan kita ini juga ada halte Sarina ya teman-teman, dan sudah banyak banget stasiun-stasiun kereta. Jadi sangat aman dan nyaman banget teman-teman mau transportasinya juga, bahwa, kita ini ada di pusat kota dan sangat nyaman sekali, begitu ya teman-teman, gitu. Jadi memang kita tidak menyediakan dormitory, tapi kita sudah, banyak kerjasama dengan kos-kosan yang di belakang, universitas kita ini teman-teman, dan sangat dekat hanya 5 menit. Kakak juga, tinggalnya di belakang sini teman-teman gitu. Jadi kalau kerja tinggal 5 menit aja jalan gitu. Jadi sangat aman dan nyaman sekali teman-teman ya, gitu. Artinya berarti kampus sudah menjalin kerjasama dengan beberapa tempat tinggal yang di sekitar kampus, Betul, ya, Pak ya. Jadi betul. menjamin keamanan atau Nan ya, kekhawatiran orang tua dan lain sebagainya. betul. Dan memang juga kalau misalnya teman-teman juga kesulitan untuk mencari tempat tinggal, nanti bisa hubungin saya, nanti saya akan bantu nih teman-teman untuk mencarikan tempat tinggal, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk hal seperti itu, nanti kita akan urus pokoknya teman-teman gitu, sampai teman-teman kalian tinggal kuliahnya aja, gitu teman-teman, gitu ya. Iya, kalau untuk akomodasi untuk ibu dan adik-adik tentunya sangat gampang mendapatkan di area CBD atau Central Business District karena perguruan tinggi satu-satunya yang benar-benar di pusat kota itu cuma Raffles saat ini, di mana akses untuk akomodasi dan transportasi mungkin terbaik saat ini di area sekitarnya ya. Jadi kalau akomodasi boleh saya simpulkan itu ada 2 pilihan yang cocok untuk adik-adik dari luar kota. Yang pertama itu akomodasi mungkin kos-kosan dulu yang lebih simpel, baik yang mau khusus wanita, mau khusus pria atau campur atau yang mix itu tersedia dengan banyak di daerah sekitar sini karena kita terletak di daerah Menteng, Jakarta Pusat ya. Nah, untuk adik-adik yang lebih nyaman di apartemen itu juga ada beberapa tersedia pilihan yang tidak terlalu jauh termasuk yang walking distance di belakang Grand Indonesia. Grand Indonesia kurang lebih sekitar 400 meter dari jalan kaki aja sepanjang trotoar dan sebelum Anda pasti lewatin Embassy Jepang ya. Kedutaan besar Jepang, Anda sudah sampai di Plaza Indonesia, nyebrang dikit udah Grand Indonesia ya. Nah, itu juga menjadi suatu pilihan kalau adik-adik mau bersama-sama tinggal di apartemen. Kalau apartemen boleh adik-adik sharing ya, sharing dengan teman satu sekolah. Kalau di Raffles ada student yang sharingnya dari daerah berbeda ya, daerah ada yang Manado gabung dengan dari Bandung. Itu mereka bersama-sama tinggal di apartemen. Jadi nanti adik-adik juga bisa memilihlah. Nah, untuk informasi akomodasi nanti disampaikan oleh Kak Leo kalau adik-adik sudah mendekati waktu traveling aja tahun depan. Jadi nggak usah khawatir banyak kok pilihannya di sini ya. Baik kosnya pun juga banyak pilihan jenisnya dan juga apartemen. Nah, hal ini tersedia dengan baik dengan berbagai tingkatan yang mungkin terserah kepada adik-adik pilihannya nantinya ya. Jadi itu juga tidak usah dikhawatirkan terlalu jauh karena masih cukup lama ya kalau untuk akomodasi mendekati aja sebulan 2 bulan sebelumnya pada saat nanti. Oke, ada lagi mungkin Ibu, adik-adik kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, masih ada pertanyaan teman-teman? Kayaknya ada Pak Leo ada di kolom chat kayaknya. Oke, sebentar saya lihat. Permisi, saya ini bertanya untuk biaya pendaftarannya, Kak. Oke, kalau untuk biaya-biaya teman-teman nanti boleh langsung chat via WhatsApp ke aku ya. Nanti akan kasih tahu detailnya seperti apa. Ya. Terus juga ya, Biaya silakan Pak pendaftaran Effendi. ya. Kalau untuk biaya Ya, pendaftaran khusus adik-adik yang mendaftar di bulan November, adik-adik kelas 12 maksud saya, itu Pak Effendi sudah bebaskan ya dengan cara yang sistem tadi ya, cashback. Ya, betul. Ya. Jadi adik nggak usah khawatir lagi, udah adik-adik sudah kita bebaskan biaya nilainya sebenarnya 10 juta, tapi adik-adik sudah free kan istilahnya seperti itu di dalam sistem cashback akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Leo. Adik-adik Ya. cukup hubungin nomornya Kak Leo, nanti bisa mendapatkan info dan juga biaya kuliah tergantung adik pilihnya apa ya. Nah, buat adik-adik
adik-adik yang merasa belum ada pilihan nih, biasanya kan ada yang mesti ntar dah baru mikir. Nggak apa-apa, Dik. Boleh konsultasi dulu. Nanti mungkin adik bingung nih mau bisnis apa, mau masuk psikologi, atau mungkin intro juga aku suka nih, biasanya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini masih normal kok, nggak apa-apa. Nah, biar kita lebih jelas, adik-adik coba kita paparkan lebih detail. Misalnya adik mau tahu nih bisnis, boleh. Nanti saya bisa ikut, saya nggak ikut nggak apa-apa, karena Pak Effendi bukan pengajar ya. Nah, itu nanti ada pengajar khusus yang akan guide adik mengenai program-programnya. Nah, nanti adik mau bandingkan sama interior, boleh. Nanti kita paparkan lebih jelas mata kuliahnya, skillnya apa, assignment-nya, tipe penilaian, itu kita kan lebih terperinci, tergantung adik perlunya seberapa dalam ya. Pasti kok, itu free consultation lewat Zoom juga. Tapi private consultation harus by appointment ya, adik ya. Janji dulu ya. Oke, ada pertanyaan nih. Ya. Pertanyaan Pak yang masuk ke saya. Permisi Kak, saya ingin bertanya, prodi apa sih keunggulan di Raffles dan prodi apa sih yang paling banyak diminati oleh mahasiswa lainnya? Seperti itu Pak pertanyaannya. Prodi karena Raffles sebenarnya tidak apa ya, istilahnya kan penerimaan lebih dari sekali dalam setahun. Kadang-kadang itu di term ini bisa jadi bisnis ya. Term depannya itu di interior atau nanti di term. Jadi tidak ada kecenderungan lebih banyak atau lebih sedikit ya. Karena kadang di term tertentu itu memang lebih banyak anak bisnis, di term berikut anak fashion, itu bisa jadi sih, Dik. Jadi tidak ada istilah favorit enggaknya sih. Karena di sini adalah satu kesamaannya bahwa kelasnya memang harus kecil. Itu policy dari Raffles seluruh dari Singapura memang begitu. Di Jakarta juga kami sama. Ya, cuma enaknya kalau di Jakarta, Dik, itu adalah kampus terbaru di seluruh Raffles ya. Yang adik lihat di tempatnya Kak Leo itu ada kampus turnya sudah. Itu kampus terbaru menjadi acuan untuk Raffles Singapura akan ikut seperti Raffles di Jakarta karena itu open space concept ya. Di sini bukan seperti kelas-kelas seperti biasa lagi konvensional kampus ya. Enggak, jadi nanti akan interaksi banyak dengan fakultas-fakultas lain. Contoh adik dari bisnis nanti interaksinya banyak dengan interior, fashion dan sebagainya ya. Menarik sekali karena sistem ini cuma ada di Indonesia, cuma ada di Raffles saat ini yang sistem open space concept tersebut ya. Oke. Ya, ada lagi silakan adik-adik boleh tanya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Bu Novi, ujian akhirnya rencananya kapan ya Bu Novi? Dia ujian akhirnya itu sekitar Maret dengan April karena kan dia untuk yang sekarang itu dia biasanya masih ada untuk persiapan ujian sekolah, lalu kemudian untuk yang persiapan berstandar nasional. Kalau zaman dulu ya Pak ya pakai ujian nasional. Nah kalau sekarang ujiannya berbasis begitu. Bagus. Jadi cuman lebih otonom dari misalnya di Pontianak, Paulus itu kan masuk di rayon 1 untuk kumpulan sekolah-sekolah. Nah, jadi gabung nanti dengan misalnya dengan SMA 1, SMA 3 yang berada di rayon 1. Kalau untuk yang tahun depan kayaknya ujiannya ditiadakan Pak, karena sudah ada dengan sistem pemerintah itu kayak asesmen ANBK itu. Nah, jadi lebih simpel ya Bu ya. Ya. Betul. Jadi adik-adik nggak perlu sampai belajar 2-3 kali ujiannya Bu berseri ya Bu ya. Sebenarnya ujiannya nggak terlalu susah, stresnya itu yang susah ya Bu. Karena stresnya yang muncul sebelum ujian. Jadi sebelum ujian udah stres berat ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, adik-adik karena dengan adanya program tersebut tentunya adik-adik juga berbeda. Kalau dulu kan memang ada UNAS, Eptanas dan sebagainya istilahnya ya Bu ya. Nah itu juga membuat persiapan tingkat-tingkat ya Bu. Jadi kayaknya pertandingan panjang sekali kayak rally main ini ya Bu ya. Bulu tangkis kayaknya 10 set itu rasanya. Jadi capeknya ya minta ampun ya. Nah adik-adik nggak usah khawatir. Adik-adik di Raffles seperti disampaikan Kak Leo, adik-adik dengan cukup menyelesaikan kelas 12 tanpa terkait sama sekali dengan
kewajiban harus mempunyai skor-skor yang spektakuler ya, terus nilai berapa gitu, sebenarnya Raffles tidak mensyaratkan. Karena Raffles percaya adik cukup lulus dari sekolah Anda sekarang ini, tentunya Anda sudah sangat-sangat baik dan telah siap untuk melanjutkan perguruan tingginya ya. Apalagi dari sekolah yang memang sudah punya nama besar ya, seperti Santo Paulus ini. Nah, tentunya kualitasnya sudah terukur dengan baik dan mempunyai skala internasional yang cukup standarisasinya baik ya. Nah, itu aja sudah perlu lebih dari cukup untuk Raffles terima dengan secara langsung. Maka Raffles tidak akan tes apapun pelajaran SMA karena sudah dipercayakan kepada SMA untuk telah tes. Itu tesnya pun udah persiapannya panjang ya Bu ya, dari guru-guru tercinta di Santo Paulus ya. Nah, jadi semuanya udah terstruktur dengan baik dan kami percayakan 100% kepada SMA Santo Paulus, semuanya sudah terbina dengan baik. Jadi tinggal lanjutkan saja tanpa ada tes tambahan. Oke, nah itu aja mungkin menjelang berakhirnya Kak Leo mungkin disampaikan Iya. penutupnya barangkali. Masih ada pertanyaan? Oh ada. Iya. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya ini udah ya, Pak Leo ya. Iya, oke. Mungkin saya akan closing statement ya Bu ya. Ya, silakan. Oke. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah bergabung di sini. Terima kasih juga buat Ibu Novi yang sudah mendampingi kami di sini. Saya mewakili Raffles, Pak Effendi juga. Terima kasih buat teman-teman. Semoga apa yang Kakak paparkan pada pagi hari ini bisa berguna untuk kalian semua. Ya, sekali kami terima kasih dan selamat pagi. Silakan, saya kembali ke Ibu Novi, Bu. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ya, Leo. terima kasih. Pak Effendi alumnus Paulus ya? Ya, saya dari IPS Bu. Mungkin apa? Di atasnya Bu Leni, di atasnya Bu Di Leni. atasnya Bu Leni ya. Saya dulu anak didik dari Pak Arif juga yang accounting. Pak Arif. Ya, Pak Arif kenal saya. Pak Niko juga. Ya, Pak Niko udah pensiun. Iya, udah pensiun. Masih ketemu 2 tahun lalu terakhir di pameran yang sebelum COVID masih sama Pak Niko. Ya. Karena COVID-nya udah mau 2 tahun ya. Biasanya kalau untuk Pak Leo sebentar ya kami. Apa-apa Bu, ya santai aja Ibu. Biasanya kalau tidak COVID kita kan biasa jahut sekolah sejak September. Nah, para alumni itu biasanya diundang ya kembali ke sekolahnya, mengenang mereka dulu. Tapi mungkin zaman Bapak mungkin dulu ini ya di sini kan rata-rata SMP udah bangunan baru. Lalu kemudian sekarang juga SMA Paulus juga mereka sudah punya asrama putra dan putri untuk anak-anak yang luar daerah. Karena ya itu tadi memikirkan bagaimana anak-anak daerah juga kalau misalnya tinggal di Pontianak yang di kota tapi tidak punya tempat tinggal. Jadi ada kebijakan. Kalau saya SMP-nya dulu yang di itu Bu Ahmad Yani. SMP Bruder siang ya, yang di baru. SMA-nya Paulus dulu kan siang aja Paulus ya. Paulusnya cuma ada siang, paginya untuk SMP Bu. Iya, karena kan dulu waktu mau bangun itu kan gantian nempati ruangannya. Iya, sekarang lebih besar sih Bu, soalnya kan udah ada ruangan-ruangan baru ya Bu ya, WIG sebelah sana. Ya. Baik Pak Effendi, Pak Leo, terima kasih karena waktu yang mempertemukan juga, waktu juga yang memisahkan kita karena mungkin Bapak Effendi dan Pak Leo mungkin akan ke rumah lain lagi untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas informasi yang kami terima pada hari ini, terutama tentang Raffles, bagaimana tentang mungkin para peserta didik mulai memikirkan, kemudian tahu ini loh ada yang expo di tempat kita, ini loh jurusan-jurusannya dan lain sebagainya. Jadi paling tidak menambah pengetahuan, kemudian mudah-mudahan memang berminat untuk ke sana dengan segala keterbatasan, dengan intinya tidak perlu khawatir ya Pak Leo dengan Pak Effendi ya, karena pasti semuanya akan dibimbing dengan supaya bisa menyelesaikan pendidikan. Baik Pak Leo dengan Pak Effendi, terima kasih ya Bu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selalu sehat.
Rahmat. Izin live ya. Ya. Jaga kesehatan Terima kasih Ibu teman-teman. Novi yang telah setia menemani Ya. adik-adik. Terima kasih semua bermanfaat. Kita sambung lagi dan Tuhan berkati semua. Terima kasih. Amin.